Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran pada hari ini yang pastinya bersama saya, I Gusti Agung Ayu Desi Partiwi, yang akan menemani Bapak dan Ibu sekalian sampai akhir acara nanti. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam acara Public Expose penawaran umum perdana saham PT Hutton Bali Tbk. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video company profile dari PT Hutton Bali Tbk. Selamat menyaksikan. We believe in the old saying, you reap what you sow. Let us take you on a journey to show what we have harvested. From the island that has gifted us a bountiful blessing. For us, a winery is more than just about producing the best wines. It is also about how our stories can be poured and shared with others. And how we present ourselves as personalities that fit yours. Most importantly, it is about how we cultivate our resources, right from the beginning, at our home in Bali. When it comes to plowing the land with dedication and passion, our hands and hearts are going in the same direction. Our knowledge is the fuel towards continuous improvement that has gained us a reputation that you can trust. Growth is not merely about numbers. It is also about being as close to you as possible. And always within your reach. Wherever you are. We long for our warmth to hug you in special moments. To be by your side. And at times you need us the most. By improving our community, our island, our country. We see every seed as an opportunity to do a good deed. Because for us, Hatton Winery means continuing to bear fruits for a better tomorrow. Will you be there for our next season of harvest? Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami akan memperkenalkan jajaran Board of Commissioner and Board of Director PT Hutton Bali Tbk. Dilanjutkan dengan memperkenalkan penjamin pelaksana emisi efek dan juga para lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang mendukung terlaksananya proses IPO ini. Bapak dan Ibu, kami perkenalkan Board of Commissioner, Bapak Ide Bagus Oka Kresna sebagai Presiden Komisioner, Ibu Ida Ayu Somawati sebagai Komisioner, dan Profesor Dr. Iwayan Ramanta sebagai Independent Komisioner. Selanjutnya kami akan memperkenalkan Board of Director kepada Anda, yaitu Bapak Ide Bagus Rai Budarsa sebagai Presiden Direktur dan Bapak Ketut Surmawan sebagai Direktur. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kami juga akan memperkenalkan kepada Anda penjamin pelaksana emisi efek PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang hari ini diwakili oleh Bapak Amir Suhendro Samirin. Dan selanjutnya profesi penunjang pasar modal, Kantor Akuntan Publik Ramawendra,
Konsultan Hukum William Hendrik dan Siregar Joyo Negoro Law Group, Notaris Dr. Sugi Haryati SH.MKM, Biro Administrasi Efek PT Sinar Tama Gunita. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Amir Suhendro Samirin dari PT NH Korindo Sekuritas Indonesia untuk menjadi moderator Public Expose pada hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami perkenalkan satu lagi perusahaan yang akan ikut meramaikan industri pasar modal Indonesia, yaitu PT Hutton Bali Tbk. Produk yang dihasilkan melalui anak perusahaan merupakan produk yang patut dibanggakan dikarenakan produk ini sudah cukup terkenal, khususnya di daerah Bali dan sekitarnya, di mana produk ini sudah sering mendapatkan penghargaan internasional dengan nama Hutton Wine. Perseroan didirikan pada tahun 2000 dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi minuman beralkohol. Dalam kegiatannya, perseroan hanya mengambil produk yang telah siap digunakan tanpa perlu memodifikasinya. Adapun selain wine, perseroan juga mendistribusikan arak Bali yang merupakan berasal dari afiliasi perseroan dengan merek Dewi Sri. Kami yakin dengan dicatatkannya PT Hutton Bali Tbk akan memberikan warna tersendiri bagi industri pasar modal, dikarenakan belum ada perusahaan sejenis PT Hutton Bali Tbk yang memproduksi wine dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan jajaran manajemen untuk memaparkan mengenai perusahaan PT Hutton Bali Tbk. Sebelum itu kami persilahkan kepada Komisaris Utama Perseroan untuk dapat memberikan kalimat pembuka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan melancarkan acara pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, PT Hutton Bali Tbk, untuk melakukan Public Expose atau pemaparan mengenai kegiatan usaha PT Hutton Bali Tbk. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya selaku Komisaris Utama mewakili Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan seluruh jajaran PT Hutton Bali Tbk mengucapkan terima kasih kepada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek, seluruh profesi penunjang, dan stakeholder lainnya yang ikut serta dalam membantu proses yang kami lakukan. Bapak Ibu, selangkah lagi PT Hutton Bali Tbk akan tercatatkan di Bursa Efek Indonesia, di mana PT Hutton Bali Tbk terlebih dahulu harus mendapatkan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, PT Hutton Bali Tbk saat ini telah lebih dari 20 tahun menjalankan kegiatan usahanya. Setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia, kami yakin ke depannya PT Hutton Bali Tbk akan memberikan nilai tambah bagi industri pasar modal yang ada di Indonesia. Di sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021, akibat pandemi COVID-19, industri pariwisata di seluruh dunia, khususnya di Bali, mengalami pukulan yang sangat berat. Karena akibat pandemi ini, industri pariwisata turun dengan sangat drastis, dikarenakan adanya pembatasan dan tidak adanya wisatawan asing yang datang ke Bali. Namun di awal tahun 2022, recovery mulai terlihat. Oleh sebab itu kami yakin untuk IPO di tahun ini. Kami jajaran komisaris akan terus berdedikasi untuk memberikan arahan kepada direksi dengan penyempurnaan dan memperkuat barisan untuk mencapai rencana bisnis yang telah ditetapkan dengan langkah tepat dan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kami akan serahkan kepada jajaran direksi untuk dapat memaparkan kegiatan usaha PT Hutton Bali Tbk. Kami persilahkan
Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemaparan terhadap perusahaan kami, PT Hutton Bali. PT Hutton Bali merupakan perusahaan distribusi minuman beralkohol, khususnya wine, di mana produk yang kami distribusikan adalah produk daripada anak perusahaan kami, yaitu PT Arpan Bali Utama. Jadi perusahaan kami adalah perusahaan yang terintegrasi mulai dari budidaya, pengembangan buah anggur, pengolahan buah anggur, kemudian lanjut didistribusikan. Dalam pengolah buah anggur yang dilakukan oleh PT Arpan Bali Utama, itu kami dapatkan buah anggurnya dari kebun kami sendiri, dari kebun mitra kami, dan dari petani yang ada di Bali. Begitu juga ada buah anggur yang kami import dari South Australia. Jadi perusahaan kami, PT Hutton Bali, berlokasi di Sanur, Bali, dan juga PT Arpan Bali Utama, yaitu pabrik, yaitu juga berlokasi di Sanur. Sedangkan kebun kami berlokasi di Kabupaten Buleleng, ya, itu di daerah Sanggalangit, Groga, dan Seririt. Jumlah kebun yang kami kelola sendiri adalah seluas 25 hektar pada saat ini, dan nantinya juga akan terus berkembang. Sedangkan pabrik kami berkapasitas saat ini sebesar 2 juta liter per tahun. Nah, kami merupakan pabrik atau usaha wine pertama di Bali dan juga untuk seluruh Indonesia. Jadi kami memulai bisnis wine ini di tahun 1994 dengan memproduksi anggur rosé, yaitu tahun 1994, yang kami produksi dari anggur lokal Bali yang ditanam oleh petani anggur di Bali. Ya, dari perjalanan kami tahun 1994 sampai sekarang, kami terus bertumbuh walaupun banyak sekali kendala-kendala yang ada di Bali, seperti misalnya bom Bali 1 atau bom Bali 2, kemudian Gunung Agung yang erupsi, tetapi kami terus bertumbuh. Kami bisa melewati semua kendala-kendala itu sampai saat ini. Sehingga pada tahun 2019 ya kami mencapai penjualan sebesar lebih dari 200 miliar rupiah. Nah, sekarang kami mempunyai karyawan yang mensupport semua dari kebun sampai distribusi kami, yaitu sejumlah 234 orang. Kalau kita lihat milestone perusahaan kami, yaitu kami mulai dengan PT Arpan Bali Utama, yaitu tahun 1996. Nah, walaupun ini di tahun 1996, kami sudah memproduksi wine sebelumnya dengan perusahaan kami yang lain, yaitu di tahun 1994. Kemudian, karena ada aturan pemerintah bahwa dari pabrik tidak boleh langsung menjual ke konsumen untuk minuman beralkohol, maka tahun 2000 kami membentuk PT Hutton Bali, yaitu berupa distributor. Nah, terus dari perkembangan kami melihat perkembangan yang terus semakin baik, dan kami melihat bahwa konsumsi wine import di Indonesia itu cukup tinggi, sehingga kami mempunyai ide untuk membuat wine yang sama dengan wine import, karena ada beberapa jenis anggur yang kita tidak bisa tanam di Bali. Misalnya seperti Chardonnay, Sauvignon Blanc kami tidak bisa tanam di Bali. Akhirnya dengan varietas-varietas yang tidak bisa kami tanam di Bali, kami import anggurnya dari Australia dan kami lakukan proses pembuatan wine-nya itu di Bali. Nah, sehingga pada tahun 2007 kami men-launching salah satu brand kami, yaitu Two Island, di mana untuk produk Two Island itu dengan menggunakan anggur yang kami import dari Australia. Nah, kemudian setelah tahun 2007 perkembangan bisnis kami semakin berkembang sampai yang
sampaikan tadi bahwa tahun 2019 kami mengalami puncak daripada penjualan kami, yaitu lebih dari 220 miliar. Dan kemudian setelah itu terjadi musibah COVID. Tentunya di Bali sangat efeknya sangat besar sekali, karena penjualan kami terutama adalah ke turis, yaitu ke restoran dan hotel. Sehingga tahun 2020-2021 kami mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan. Tetapi pada tahun 2022 setelah airport dibuka kembali secara internasional, ya penjualan kami kembali mendekati dari penjualan 2019. Walaupun sekarang turis yang datang belum sebanyak tahun 2019, tapi di semester kedua ini penjualan kami sudah mendekati dari penjualan di tahun 2019. Nah, untuk PT Hutton Bali, secara struktur kepemilikan, PT Hutton Bali sebagai pemegang sahamnya adalah 50% dari PT Gotama Putra dan 50% saya sendiri. Kemudian PT Hutton Bali mempunyai anak perusahaan, yaitu PT Arpan Bali Utama, di mana PT Hutton Bali memiliki saham 99% dari sahamnya di Arpan Bali Utama, sedangkan 1% adalah saya sendiri. Sedangkan untuk PT Gotama Putra itu sebagai pemegang saham daripada Hutton Bali, 50% saham Hutton Bali itu dimiliki oleh 40% saya sendiri, kemudian 40% Ida Bagus Oka Kresna, 7% Ida Ayu Sesi Astuti, 7% Ida Ayu Adi Udiani, dan 6% Ida Ayu Alit Sugiyarti. Nah, untuk menjaga kualitas produk agar terus berkembang dan jaga kualitinya juga tetap terjaga, maka kami dibantu oleh tim-tim yang merupakan key person, yaitu salah satunya adalah James Kaleski. James sudah bergabung dengan Hutton ya lebih dari 12 tahun. James bertanggung jawab terhadap kualitas dan riset development daripada produksi wine. Dan sehari-hari James dibantu oleh asisten winemaker yaitu Yeni. Yang Yeni juga sudah lebih dari 10 tahun bergabung dengan Hutton. Kemudian untuk memproduksi wine yang kualitas baik, maka diperlukan buah anggur dengan kualitas yang baik. Nah, untuk itu sangat diperlukan pengawasan dan research and development yang dilakukan di kebun. Yang untuk itu Pak Bowo yang sudah bergabung dengan Hutton lebih dari 20 tahun yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantiti daripada buah anggur yang akan diproduksi oleh PT Arpan Bali Utama. Nah, selain itu dalam industri wine juga sangat diperlukan edukasi. Untuk itu kami mempunyai divisi edukasi yaitu Hutton Education Center yang di-lead oleh Corporate Training and Development yaitu WIDIA, di mana kami sendiri adalah sebagai penyelenggara sertifikasi internasional dari WSET, di mana dulunya industri pariwisata atau teman-teman dari pariwisata yang ingin melakukan sertifikasi itu harus ke luar negeri, paling dekat ke Singapura, tapi sekarang untuk di Indonesia sudah bisa kami lakukan sendiri, yaitu kami mempunyai divisi sendiri yaitu divisi edukasi. Adapun produk-produk kami, yaitu kami mempunyai 4 brand, yaitu Hutton, Two Island Reserve, dan Dragonfly. Nah, Hutton seperti saya sampaikan tadi adalah produk kami yang kami produksi dari anggur yang dikembangkan di Bali, jadi buah anggur lokal Bali. Sedangkan Two Island Reserve, dan Dragonfly adalah wine yang kami produksi dari anggur yang kami import dari Australia. Adapun bisnis modelnya adalah, jadi untuk Hutton Wine, anggur yang kami dapatkan dari Singaraja, jadi kebun kami ataupun kebun mitra atau kami beli dari petani, nah kita akan kirim ke Sanur. Nah, di Sanur di pabrik akan dilakukan proses crushing, fermentasi, dan kemudian akan didistribusikan oleh Hutton.
Nah, sedangkan untuk produk yang kami import dari Australia itu untuk yang white wine itu akan dilakukan crushing dan pressing di Australia, kemudian jusnya di frozen, dan kemudian dari sana dikirim ke Bali. Jus frozen dikirim ke Bali. Sedangkan untuk red wine itu cuma di crushing di Australia, itu semua kulit biji itu di frozen kemudian dikirim ke Bali. Nah, untuk produk kami ya, untuk produk Hutton terutama ini untuk menjadikan benchmark, kami sering sekali atau rutin untuk melakukan mengikuti kompetisi-kompetisi di luar negeri, terutama yaitu di Hong Kong dan di Korea. Nah, ini saya tampilkan beberapa saja yang terakhir, yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019 kita selalu mengikuti kompetisi dan itu kita mendapatkan award ya. Dan tahun 2017 itu kita mendapatkan prestasi yang puncak di mana kita mendapat gelar Winery of the Years. Nah, kemudian tahun 2022 kami kembali mengirim juga produk kami, ini Hutton ke Hong Kong ya. Kemudian di sana juga kami mendapatkan beberapa penghargaan, malah kami mendapatkan penghargaan terbaik untuk produk kami Sweet Alexandria yang dipadukan dengan green curry dari masakan Thailand. Customer kami adalah terutama adalah hotel, restoran, dan juga di retail. Jadi hampir semua hotel kami suplai, termasuk juga beach club sekarang yang banyak di Bali itu semua kami suplai, dan juga toko-toko wine yang ada di Bali dan seluruh Indonesia. Jadi secara distribusi kami sudah berada hampir di seluruh Indonesia. Kalau sampai saat ini kami suplai ke lebih dari 2.000 restoran, lebih dari 1.000 hotel, kemudian hampir 1.000 toko dan juga subdistributor untuk daerah yang kami tidak mempunyai kantor. Sebagai competitive advantage perusahaan kami, ini kami mempunyai teknologi, kami memiliki teknologi yang terkini untuk proses wine, tapi tidak meninggalkan tradisi, di mana kami untuk produk ya dengan tradisi, misalnya seperti menggunakan oak barrel, kami menggunakan oak barrel yang terbaik dari Prancis. Begitu juga untuk membuat sparkling, kami menggunakan traditional method persis seperti apa yang digunakan di Champagne. Jadi kami tetap mempertahankan secara tradisional untuk mendapatkan kualitas terbaik, tapi juga menggunakan teknologi terkini untuk juga mendapatkan teknologi yang terbaik. Selain itu, kami juga sudah mempunyai relationship yang sangat panjang kepada customer kami. Ya. Banyak sekali customer kami yang sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Ada yang mulai dari kami berproduksi, yaitu hampir 28 tahun, sampai sekarang masih menjadi customer kami. Ya, ini membuktikan bahwa produk kami sudah dapat diterima oleh pasar. Ya. Kemudian, kami juga mempunyai edukasi sangat penting di industri wine. Jadi tujuannya adalah bagaimana caranya tim daripada restoran atau hotel itu melakukan upselling. Dengan upselling akan didapatkan revenue yang jauh lebih besar di hotel dan restoran. Karena kalau kita lihat bahwa kalau di restoran tersebut harga makanan mungkin 50 atau sampai 100 ribu, maka harga wine bisa 400 sampai 1 juta rupiah per botol. Maka apabila bisa melakukan upselling, maka akan revenue daripada restoran tersebut akan menjadi meningkat jauh lebih besar. Untuk itulah makanya kami mempunyai divisi khusus untuk memberikan training kepada staf-staf restoran dan staf-staf hotel dan juga staf-staf retail. Nah, begitu juga untuk publik yang ingin mengetahui wine lebih dalam. Kemudian secara
pricing ya, karena kami tidak dikenakan import import duty atau pajak bea masuk, makanya secara harga produk kami dapat bersaing dibandingkan dengan wine import. Nah, begitu juga dengan adanya kuota untuk import, maka importir harus memohon kuota kepada pemerintah, sedangkan kami karena produksi dalam negeri ya kami tidak diperlukan adanya kuota, sehingga ini bisa artinya kita ada di pasar secara terus-menerus, jadi kontinuitas daripada supply kita lebih terjamin. Selain itu kami juga selalu mengikutkan produk-produk kami di ajang kompetisi, sehingga produk kami secara benchmark yaitu sudah diakui secara internasional, sehingga kami mempunyai produk-produk yang sudah mempunyai award. Selain itu, karena kami sudah beroperasi lebih dari 28 tahun, maka brand awareness kami, terutama di Bali, itu sudah sangat kuat sekali. Dan juga dari segi varietas daripada produk, kami mempunyai lebih dari 20 jenis produk. Jadi untuk produk secara umum kami mempunyai dari yang sparkling, still wine, kemudian fortified wine. Kemudian dari rasa kami punya yang dry, semi sweet, kami juga punya yang sweet. Dan juga dari varietas daripada anggurnya, kami hampir semua jenis anggur kami produksi. Dan juga satu hal yang kami yang spesifik, yaitu kami juga membudidayakan anggur tersendiri, dan itu menjadikan wisatawan yang datang ke Bali, di mana dia ingin mencoba wine yang asli lokal daripada di Bali. Nah, kemudian untuk kedepannya bagaimana bisnis strategi kami. Nah, dengan kami melakukan penjualan saham berupa IPO, maka tentunya struktur permodalan kami akan semakin kuat. Karena seperti diketahui bahwa dalam industri wine itu diperlukan modal kerja yang cukup besar, dikarenakan untuk memproduksi wine diperlukan waktu yang cukup lama, yaitu berkisar antara 6 bulan untuk white wine atau rosé, dan sampai selama 5 tahun untuk memproduksi fortified wine. Kemudian strategi kami yang lain adalah tetap mempertahankan relationship kami dengan petani, yaitu baik itu petani mitra kami lokal di Bali dan juga dengan petani atau grape grower yang ada di Australia. Dan secara operation tentunya kami akan tetap melakukan research and development, di mana dalam pipeline kami sudah ada produk yang akan kami luncurkan di tahun 2023, kemudian ada produk juga yang akan kami luncurkan di tahun 2024. Selain itu kami selalu melakukan partnership dengan sekolah-sekolah pariwisata, di mana partnership yang kami lakukan dengan hampir sekolah pariwisata yang ada di Bali dan juga dengan sekolah-sekolah pariwisata yang ada di luar Bali. Kemudian dari segi operation juga kami akan tetap meningkatkan efisiensi, sehingga produk yang kami produksi dengan kualitas yang semakin bagus, dengan harga yang bisa semakin bersaing. Kemudian dalam segi marketing dan distribusi, tentunya kami akan mengembangkan juga area-area pemasaran yang baru, di mana pemerintah juga sekarang mencanangkan destinasi-destinasi baru seperti di Labuan Bajo, Raja Ampat, Lombok, dan tempat-tempat lainnya lagi. Dan di sana kami melihat ada perkembangan konsumsi wine juga yang cukup besar. Sedangkan selama ini kami lebih banyak ke B2B. Untuk kedepannya juga kami akan memperkuat distribusi kami ke B2C, yaitu tentunya dengan cara sosial media, dengan digital marketing, dan lain-lain. Selain itu, kedepannya juga kami akan lebih memperkenalkan kebun kami sebagai destinasi untuk pariwisata. Untuk di pabrik,
kedepannya kami juga akan memproduksi, menyediakan jasa produksi untuk pihak-pihak lain yang akan memproduksi wine dengan label mereka sendiri. Selain itu, kami juga akan menjajaki peluang-peluang untuk melakukan ekspor. Nah, sedangkan di Indonesia bagaimana sih sebenarnya market untuk wine-nya? Kalau kami lihat selama ini memang produk kami sangat tergantung daripada turis ya, karena konsumen kami paling banyak adalah dari pariwisata, sehingga dengan meningkatnya pariwisata tentunya penjualan kami pun akan menjadi meningkat. Jadi dari pemerintah sudah menargetkan juga ya untuk kedepannya bahwa turis yang akan datang ke Indonesia yaitu akan terus meningkat. Dan juga kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand misalnya ya, kedatangan turis ke negara kita masih jauh dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, ini juga terbukti dari kedatangan turis yang ke Bali. Jadi semenjak airport dibuka, ya turis yang datang ke Bali sekitar 1,5 juta, itu sekitar kira-kira masih 25% daripada sebelum COVID ya. Daripada 2019 itu sekitar 6 juta turis yang datang ke Bali, tapi dengan kedatangan turis ya ke Bali sebanyak 1,5 juta orang ini, peningkatan penjualan kami sangat signifikan, yaitu kembali ke tahun 2019. Sedangkan secara nasional market wine ya di Indonesia, ini data yang kami dapatkan bahwa besarnya konsumsi ini mungkin lebih cocoknya golongan B, yaitu minum-minuman dengan alkohol 5% sampai 20%, itu diekspektasi di tahun 2022 adalah sebesar 21 triliun ya. Jadi dengan volume sekitar 38 juta liter. Jadi kalau kita lihat dari sini maka komposisi kita ya, kontribusi kita masih sangat kecil, sehingga ini menjadikan peluang yang cukup besar ya ke depannya untuk minuman wine. Kemudian sebagai sukses faktornya ya, kunci sukses kita ya tentu seperti saya sampaikan tadi, yaitu turis ya yang terus meningkat, kedatangan turis yang terus meningkat. Kemudian yang kedua adalah peminum lokal juga. Ya, sekarang wine sudah menjadi tren di mana dari tahun ke tahun semakin banyak kalangan menengah ke atas untuk minum wine, di mana kita dengan jumlah penduduk dan kelas menengah atas yang semakin meningkat, tentunya konsumsi wine yang kedepannya akan semakin besar. Kemudian juga dengan adanya biaya masuk dan biaya untuk wine import, sehingga wine yang diproduksi lokal dalam negeri tentunya lebih kompetitif ya dibandingkan dengan wine import. Dan juga kami sudah mempunyai relationship, ada hubungan yang sangat panjang ya dengan subdistributor kami, dan juga dengan hotel atau restoran yang sudah lama sekali yang menjadi pelanggan kami. Selain itu juga sekarang lagi digiatkan atau lagi disupport oleh pemerintah untuk menyupport produk lokal. Nah, dan di sini juga kelihatan sekali tidak cuma di produk wine, tapi juga di F&B yang lain ya, produk lokal lagi diunggulkan. Ini juga menyupport bahwa produk kita ke depannya dapat diterima oleh pasar. Seperti saya sampaikan tadi, untuk seluruh Indonesia bahwa share daripada penjualan wine ini masih kecil dibandingkan keseluruhan minuman
golongan B, yaitu seperti minuman-minuman yang lain yang diminum. Jadi ke depannya ada potensi yang tadinya meminum produk-produk yang lain, ini bisa bergeser meminum wine sesuai dengan lifestyle yang ada sekarang. Dan juga produk kami yaitu dari segi kualitas ya dapat menjadikan kualitas yang terbaik yang sudah dapat beberapa penghargaan di luar negeri. Kemudian secara untuk stakeholder, apa impact kita kepada stakeholder ya. Salah satunya adalah perusahaan kami sudah beberapa kali mendapat penghargaan baik dari itu pajak ya sebagai kontributor pajak yang baik, kemudian dari Bea Cukai kami juga mendapatkan penghargaan dari Bea Cukai sebagai pembayar cukai. Kemudian kami juga mensupport dari tourism ya, kami mensupport hampir semua organisasi pariwisata yang ada di Bali ataupun di luar Bali, dan juga kami melakukan edukasi kepada staf-staf dari komponen pariwisata sehingga nanti pariwisatanya semakin berkembang. Kemudian untuk ke petani ya, karena banyak sekali kami juga menyerap hasil kebun daripada petani, itu tentunya akan meningkatkan kesejahteraan kepada petani. Dan kami juga mensupport ya bisnis UMKM, di mana di sana seperti tadi disampaikan kami melakukan training kepada restoran-restoran kecil yang ada di Bali, bagaimana caranya untuk mengimprove service mereka sehingga revenue mereka juga akan meningkat. Dengan semakin berkembangnya produk kami di Indonesia dan juga semakin besarnya konsumsi di Indonesia, maka produk kami ini akan menjadi substitusi daripada wine import. Dengan menjadi substitusi daripada wine import, maka akan mengurangi devisa yang keluar dari negara kita. Jadi demikian yang kami sampaikan tentang perusahaan kami PT Hutton Bali. Saya yakin dan saya sangat optimis perusahaan kami akan semakin berkembang, karena kalau dilihat dari jumlah turis yang akan semakin banyak datang ke Indonesia dan juga konsumsi domestik yang semakin meningkat. Nah, untuk itu apabila Bapak Ibu berminat untuk bersama-sama mengembangkan industri wine di Indonesia, silahkan bergabung dengan membeli saham kami yang akan segera listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk selanjutnya dari segi finansial kami akan persilahkan Direktur Keuangan kami Bapak Ketut Sumarwan untuk memberikan pemaparan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan kondisi keuangan dari PT Hutton Bali. Jadi kalau kita lihat di sini mengenai penjualan, sebenarnya dari tahun 2017 itu penjualan terus mengalami peningkatan di antara 20% sampai 15%. Namun kita ketahui bersama pada saat pandemi hampir seluruh bisnis mengalami penurunan, terutama di Bali yang hampir keseluruhan dari industri pariwisata menurun. Jadi kalau kita lihat di sini secara sales dalam rupiah, totally dari tahun 2020 sampai 2021 penjualan perusahaan mengalami penurunan sekitar 70%. Namun sampai dengan Juni tahun 2022 itu sudah mengalami recovery lagi. Dan syukurlah bahwa industri pariwisata di Bali, di mana market share dari perusahaan yang terbesar adalah turis dari Australia, sudah mulai recover dan mendekati dari kondisi normal di tahun 2019. Kalau kita lihat dari produk yang dijual oleh perusahaan, itu bisa dikategorikan
menjadi dua kategori besar, yaitu satu dengan brand Hutton Wines, yang mana bahan bakunya itu diperoleh dari anggur lokal di Bali. Dan kemudian yang kedua adalah brand Two Island, di mana bahan bakunya itu berupa jus anggur diimpor dari Australia. Nah, kalau kita lihat di sini, komposisi yang dari tahun 2017 sampai 2019 itu terlihat memang penjualan dari Two Island lebih besar dari Hutton Wine. Namun di masa pandemi penurunannya tidak paralel. Jadi penurunan di Two Island lebih besar daripada Hutton Wine. Ini disebabkan karena perusahaan berusaha untuk mencari pasar baru yang tadinya hanya tergantung kepada turisme di Bali, di mana pada saat pandemi hampir mati suri, sehingga harus mencari market di luar Bali. Nah, oleh sebab itu produk yang dijual mesti harus sesuai dengan selera dari market yang dituju. Itu sebabnya brand Hutton Wine lebih banyak dijual karena tergolong pada sweet wine. Beberapa sweet wine tergolong di Hutton Wine, sehingga ini yang bisa mengangkat penjualan. Kita beralih ke profit margin. Nah, dari profit margin kalau kita lihat secara stagnan ya, berkisar di antara 10-15% net profitnya dengan EBITDA yang cukup besar. Nah, di sini kita lihat di masa pandemi memang net profit itu turun, tetapi EBITDA masih tetap positif. Jadi secara operasional perusahaan masih bisa menghasilkan profit, namun memang loss di depresiasi dan biaya bank. Berikutnya kita beralih kepada aset. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa sales kita mengalami penurunan, justru kebalikannya di aset perusahaan itu justru meningkat. Nah, kenapa bisa demikian? Ini disebabkan karena penjualan di masa pandemi, ada beberapa produk kita yang menjadi slow moving. Ini yang menyebabkan stok perusahaan menjadi bertambah, dan kita harus menambah stok baru yang sesuai dengan market yang kita tuju. Itu sebabnya persediaan menjadi meningkat karena ada stok yang harus kita simpan, tetapi di lain pihak kita harus membeli bahan baku baru untuk produk baru yang akan ditujukan kepada market yang baru. Ini yang menyebabkan terjadi peningkatan persediaan yang otomatis meningkatkan aset. Namun keuntungan dari produk yang kita miliki berupa wine itu tidak terpengaruh oleh waktu penyimpanan. Jadi walaupun dia slow moving dan disimpan dalam waktu yang panjang, produk tidak akan mengalami penurunan kualitas. Demikian juga kalau kita bandingkan antara liability dan equity, hanya mengalami peningkatan pada saat masa pandemi. Secara rata-rata masih di bawah 1. Demikian juga untuk current ratio yang masih stabil dari keadaan normal maupun keadaan waktu pandemi. Berikutnya bila kita bahas dari return, baik itu return on asset, equity maupun investment capital, kita melihat memang hanya minus pada saat pandemi dan kemudian sudah recovery pada bulan Juni 2022 dan terus meningkat recovery-nya. Sedangkan kalau kita lihat dari investment capital masih tetap positif walaupun itu di masa pandemi. Kalau kita melihat perbandingan antara liability jangka pendek dengan aset jangka pendek, kita lihat di sini yang mempengaruhi memang persediaan seperti yang saya katakan tadi. Jadi quick ratio, cash ratio memang menurun, tapi current ratio secara total masih tetap tinggi dikarenakan persediaan yang tinggi. Berikutnya mengenai coverage dari interest terhadap operational,
itu terlihat bahwa perusahaan masih mampu untuk mengcover biaya bunga dari pinjamannya. Ada sedikit penurunan di waktu pandemi, namun langsung recovery setelah 6 bulan kemudian di tahun 2022. Nah, untuk selanjutnya, dengan recovery-nya industri pariwisata di Bali, kita optimis bahwa performance keuangan yang pernah dicapai sebelum pandemi itu akan kembali lagi. Kenapa bisa demikian? Karena sekarang sudah terlihat bahwa market share terbesar kita dari turisme, yaitu turis dari Australia, sudah kembali sesuai dengan normal, tetapi kemudian perusahaan mendapat tambahan market yang dibentuk pada saat pandemi. Jadi otomatis ke depannya ada dua market yang kemudian berkembang menjadi lebih besar dari sebelumnya, karena tidak hanya bertumpu kepada turisme di Bali, tapi juga kepada market lokal di luar Bali. Dan ini akan terus berkembang di tahun-tahun ke depannya, sehingga setelah tahun 2023 diharapkan salesnya itu akan selalu meningkat dalam kisaran 10%. Demikian juga untuk rasio-rasio yang lain akan ikut berkembang meningkat sesuai dengan sales. Asumsi yang kita pakai di sini adalah bahwa term of payment dari day sale outstanding-nya itu rata-rata sekitar 40 sampai 60 hari. Dan kemudian inventory, perputaran dari inventory itu memang cukup tinggi karena produk kita memerlukan proses produksi yang cukup lama. Jadi sampai dengan 440 hari. Namun kemampuan kita untuk membayar hutang itu diasumsikan 30 hari. Kami mengharapkan dari IPO ini minimal akan memperoleh tambahan dana dari penjualan saham sebesar 67,8 miliar. Di mana kami sudah rencanakan ke depannya akan memberikan dividen dengan rasio 35%. Demikian pemaparan keuangan perusahaan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Sekuritas untuk menyampaikan IPO overview. Terima kasih. Terima kasih kepada jajaran manajemen PT Hutton Bali Tbk yang sudah menyampaikan pemaparannya. Dengan ini kami hendak menyampaikan mengenai offering structure PT Hutton Bali Tbk sebagai berikut. Offering summary, company issuer PT Hutton Bali Tbk, listing exchange Indonesia Stocks Exchange, IDX, listings board, development board, floating shares 678 juta shares atau 25% dari listed shares. Listed shares 2.710 juta shares par value Rp50. IPO price range 100 hingga Rp150 per shares. Use of proceeds working capital. Dividend policy up to 35%. Indikatif timeline, book building period 19 hingga 22 Desember. OJK effective statement 29 Desember. Offering period 2 hingga 5 Januari 2023. Allotment payment 5 Januari. Refund and distribution 6 Januari. Listing at IDX 9 Januari. Supporting professional, public accountant, kantor akuntan publik Rama Wendra, law firm
William Hendricks, Notare, Dr. Sugih Haryati, SH, MKN, Securities Administration Bureau, Sinartama Gunita. Baiklah para hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian presentasi yang telah disampaikan oleh Direksi PT Hutton Bali Tbk dan juga penjamin pelaksana emisi efek PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Presentasi yang cukup menarik dan luar biasa dari manajemen PT Hutton Bali Tbk. Kiranya kalau Bapak dan Ibu berkenan dan melihat dan mempertimbangkan bahwa PT Hutton Bali Tbk ini adalah perusahaan yang kedepannya akan menjadi satu success story untuk seluruh stakeholder. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, para investor yang kami hormati, silahkan Anda boleh mempertimbangkan untuk melihat dan membeli saham PT Hutton Bali Tbk sesuai dengan potensi yang dimiliki baik saat ini maupun ke depannya. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada acara hari ini hingga akhir acara. Dan akhirnya saya, I Gusti Agung Ayu Desi Partiwi,